Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara yang di Facebook dan yang di YouTube. Kami mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran langsung ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya, kita beribadah, kita mendengar firman pengajaran. Ada satu kekuatan yang besar untuk menyembuhkan kita, bahkan untuk melindungi kita dari segala macam bentuk penderitaan, masalah, persoalan yang ada di bumi ini. Harus kita yakini bahwa Tuhan Yesus kita ajaib, Tuhan Yesus kita sanggup. Baiklah, kita akan lanjutkan firman penggembalaan Markus 10 ayat 32 sampai 34. Berikutnya pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Dan Yesus berjalan di depan, murid-murid merasa cemas. Dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesat, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Inilah perjalanan puncak daripada penderitaan Yesus di bumi. Dia akan disalibkan dan dia akan dibunuh di bukit Golgota. Jadi semua diberitahukan kepada murid-muridnya, ya, bahwa penyaliban itu akan terjadi. Jadi inilah sistem kehidupan yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu sistem kehidupan sorgawi, siap untuk menderita, melakukan kehendak Bapa. Beda dengan sistem kehidupan duniawi. Sistem kehidupan duniawi adalah selalu ingin bahagia, bahkan menghalalkan segala cara. Ketika mereka menghadapi penderitaan masalah, seperti murid-murid tadi, mereka ketakutan. Bahkan orang-orang yang mengikut dia ketakutan semua. Tapi kalau kita hidup dalam sistem surgawi, kita akan selalu mengalami ketenangan seperti Yesus tenang dalam menuju Yerusalem. Padahal di sana dia akan disalibkan. Jadi sekarang sistem kehidupan surgawi dan sistem kehidupan duniawi. Ini yang mau kita bahas. Kita mau ikut yang mana? Ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-50. 1 Korintus 15 ayat yang ke-50. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Jadi manusia daging, ya, dan darah, daging dan darah, inilah yang dilahirkan oleh orang tua kita. Ini tidak bisa mewarisi sistem kehidupan surgawi, karena ini jasmani. Tidak bisa mewarisi sistem kehidupan surgawi. Tidak bisa, ya. Hanya dia bisa hidup dalam sistem kehidupan duniawi. Itu manusia jasmani. Itu manusia jasmani. Nah, kita lihat dulu prakteknya. Praktek manusia kehidupan dalam sistem duniawi. Ya, sistem kehidupan duniawi. Nah, ini prakteknya. Mau menjadi lebih besar dari yang lain. Nah, itu kehidupan sistem duniawi. Nah, dia mau menjadi lebih besar dari yang lain. Sampai bertengkar, bahkan memfitnah, bahkan berdusta mereka lakukan supaya mereka lebih besar, lebih hebat dari yang lain.
Kesimpulannya sampai menghalalkan segala cara. Ini yang pertama. Yang kedua, praktek yang kedua yaitu mau dilayani. Nah, ini sistem kehidupan duniawi. Maunya dia dilayani dan tidak mau melayani. Maunya dilayani dan dia tidak mau dilayani. Inilah sistem dunia. Dan satu waktu mereka ini akan binasa. Kenapa? Karena sistem duniawi tidak akan bisa masuk dalam kerajaan surga. Ini kehidupan sistem duniawi. Semoga kita bisa mengerti. Jadi Yesus Tuhan menunjukkan sistem kehidupan surgawi. Ini yang ditunjukkan Tuhan. Jadi kita disuruh milih. Dan ini hanya bisa diterima manusia rohani. Yang ditunjukkan Tuhan. Sistem kehidupan surgawi. Ditunjukkan Tuhan. Jadi tergantung kita mau milih duniawi apa surgawi sistemnya. Kalau sistem surgawi hanya bisa diterima manusia rohani. Prosesnya, ini prosesnya. Satu, supaya kita bisa menjadi kehidupan sistem surgawi. Proses satu, harus mengalami kelahiran baru. Nggak bisa cuma dilahirkan orang tua tadi. Nah, itu manusia jasmani. Maka harus mengalami kelahiran baru. Ya. Apa itu kelahiran baru? Yaitu baptisan air. Ini kelahiran baru. Ya. Mutlak atau harus dilahirkan kembali oleh Tuhan lewat baptisan air. Roma pasal 6 ayat yang keempat. Roma pasal 6 ayat yang keempat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya. Jadi mutlak. Apa itu hidup baru? Apa itu hidup baru? Jawabnya, menerima jenis kehidupan surgawi. Sama dengan menjadi manusia rohani. Itu kehidupan baru. Ya, itu arti kehidupan baru. Menerima jenis kehidupan surgawi. Sama dengan menjadi manusia rohani. Itu proses pertama. Ya, itu proses pertama. Harus mengalami kelahiran baru. Ya, ada jalan lain. Kalau ada jalan lain, ya silakan. Tapi ini menurut Alkitab. Kelahiran jasmani dari orang tua itu manusia darah dan daging. Tidak boleh masuk ke surga. Maka harus mengalami kelahiran baru. Itulah baptisan air. Supaya dia menerima jenis kehidupan surgawi. Sama dengan menjadi manusia rohani. Itu proses pertama. Proses kedua, ya, penyembahan. Ini proses kedua, ya. Penyembahan. Ini proses yang kedua. Penyembahan itu adalah perobekan daging. Sehingga kita bisa menghadapi tantangan. Itu. Yohanes 16 ayat 1 sampai ayat 4. Nah, ini tantangan yang mau kita hadapi. Supaya kita bisa menghadapi tantangan. Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ya. Semuanya ini kukatakan kepadamu. Supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan. Nah, ini yang kita alami. Kita akan dikucilkan. Ya. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Ini sistem kehidupan surgawi. Ini prosesnya. Tadi harus mengalami kelahiran baru supaya memiliki jenis kehidupan surgawi.
Yang kedua harus menyembah. Ya. Supaya kita bisa menghadapi tantangan. Karena kita hidup dalam sistem surgawi. Kita ada di bumi. Kalau di surga aman. Tapi kalau kita ada di bumi, banyak tantangan. Karena ini tidak sesuai dengan bumi. Maka kita harus banyak menyembah. Supaya ada kekuatan untuk kita bisa menghadapi tantangan. Jadi penyembahan itu menjadikan kita manusia rohani. Hidup dalam sistem kerajaan surgawi. Penyembahan itu sama dengan memberikan kita kekuatan. Ketika kita bosan, kita menyembah. Ketika jenuh, kita menyembah. Ketika kita punya masalah, kita menyembah. Ketika kita disergap musuh, kita banyak menyembah. Kita menyembah. Musuh kita daging, dunia, dan setan. Kita harus banyak menyembah. Supaya kuat. Kuat. Ini proses yang kedua. Ya. Jadi praktek sistem kerajaan sorga. Ini prakteknya. Bagian A, Markus 9. Markus 9 ayat 35. Kita lihat dulu Markus 9 ayat 35. Markus 9 ayat 35. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Ini praktik kerajaan surga. Harus melayani. Beda dengan sistem dunia. Maunya dilayani. Tapi kalau praktik kerajaan surga, kita harus melayani. Jadi ingat, dunia selalu ingin meniru-niru. Dunia itu ingin selalu meniru-niru. Contoh pelayanan Bileam. Ya. Contoh kedua pelayanan Nikolaus. Inilah pelayan-pelayan palsu. Bileam dan Nikolaus. Itu praktek kerajaan sorga bagian A. B, Markus 9 ayat 36-nya. 36-nya. Ini praktek sistem kerajaan sorga. Yang kedua, ayat 36-nya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian dia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka. Ayat 37, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Ini praktik B. Besar, ya, harus jadi kecil. Ini praktik sistem kerajaan surga. Besar harus siap jadi kecil. Artinya jalan salib itu kecil. Jadi untuk bisa masuk, kita harus mengecilkan diri. Kaya harus menganggap tidak punya apa-apa. Tapi jangan jadi kikir, jadi celit. Bukan itu maksudnya. Supaya kita bisa masuk jalan salib. Karena jalan salib itu kecil, sempit. Ya. Nah, jadi untuk bisa masuk, kita harus mengecilkan diri. Apapun keadaan kita, harus mengecilkan diri. Jadi kalau kita udah miskin, ya, sudah kesempatan. Susah nanti kalau jadi kaya dulu. Kaya mau jadi kecil, wah susah. Makanya banyak teguran-teguran. Ingatkan orang kaya itu. Jual hartamu katanya. Supaya ke surga. Supaya mau sempurna orang kaya itu. Berat. Lebih mudah untuk masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Kalah kita sama binatang. Tuh. Karena waktu miskin ini kesempatan. Kesempatan. Jangan jadi putus asa. Oh salah.
Ini perjanjian baru loh, bukan perjanjian lama. Perjanjian lama harus gitu. Ya, si Daud menjaga domba 2-3 ekor menjadi raja. Salomo menjadi raja. Saul. Kita enggak. Murid-murid Yesus kerja semua. Lepaskan kerjaan jadi melayani. Sakeus jemaat. Kasihnya semua hartanya. Menjadi miskin dia. Supaya bisa mengikut Tuhan. Bukan salah kaya. Bukan salah berprestasi. Bukan salah hebat. Tapi kita harus bisa mengecilkan diri. Sekali lagi, jalan salib itu adalah kecil. Jalan salib itu adalah kecil. Jadi apapun keadaan kita, siap untuk mengecilkan diri. Ya, siap untuk mengecilkan diri. Kita lihat dulu pengakuan Yohanes Pembaptis. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-30. Yohanes pasal 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Nah, itu kata Yohanes Pembaptis. Inilah pengakuan Yohanes Pembaptis. Ada, tetapi merasa tidak ada. Nah, itu. Ya. Jadi harus melayani seperti Yesus melayani. Itu harus kita contoh. Kita lihat dulu bagaimana Yesus melayani. Markus 10 ayat 45. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini Yesus. Sampai nyawa. Kadang-kadang kita uang aja susah. Uang aja susah. Bagaimana mengorbankan nyawa? Apalagi udah kaya. Wah, mau makin bertambah-tambah kalau bisa harta. Makin bertambah-tambah. Sampai jadi kikir. Sampai jadi serakah. Sampai sulit untuk memberi pekerjaan Tuhan. Sulit memberi pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Sampai sangat sulit sekali. Ya. Jadi melayani dengan segala pengorbanan. Ingat, hanya satu yang tidak boleh dikorbankan. Yaitu firman pengajaran yang benar. Tidak boleh dikorbankan. Jadi jangan kita takut. Setiap pengorbanan kita kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tapi Tuhan akan mengembalikan dalam bentuk kemuliaan. Yesus tidak pernah menipu kita. Siap mengorbankan segala sesuatu. Karena Tuhan sudah mengorbankan nyawa. Nyawa loh. Mengorbankan nyawa untuk saudara dan saya. Filipi pasal 2 ayat 8. Hendaklah kamu dalam hidup dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sampai mati di kayu salib. Inilah sistem kerajaan surga. Ada tanda pelayanan seperti Yesus melayani. Itu tanda pelayanannya. Seperti Yesus melayani. Jadi pelayanan kerajaan sorga, tanda yang pertama, mengosongkan diri. Itu pelayanan kerajaan sorga. Siap untuk mengosongkan diri. Atau menghampakan diri. Artinya tidak mempertahankan hak, melainkan hanya melakukan kewajiban. Itulah yang disebut dolos. Itulah yang disebut hamba. Ini tanda ya pelayanan kerajaan surga. Tanda yang pertama ini mengosongkan diri.
sama dengan menghampakan diri, tidak mempertahankan hak, melainkan hanya melakukan kewajiban. Hamba, doulos. Ya. Kita lihat contohnya deh. Lukas pasal 17. Lukas pasal 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Ini pelayanan hamba. Lukas pasal 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang hanya membajak atau mengembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layani aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Inilah hamba, ini prakteknya. Ya, ini contoh. Kalau kita melayani Tuhan, harus sampai memuaskan Tuhan. Jangan tanggung-tanggung. Ya. Itu kita melayani Tuhan. Harus sampai memuaskan Tuhan. Jangan tanggung-tanggung. Jadi kita melayani bukan melayani diri kita. Kita melayani Tuhan. Kalau Tuhan sudah kita puaskan, maka Tuhan akan memuaskan kita. Amin. Pasti. Tuhan akan memuaskan kita. Jadi Dia dulu kita puaskan. Kita layani sungguh-sungguh. Kita berjuang sampai berjerih lelah. Sampai Tuhan puas. Yesaya pasal 11 ayat yang ke-5. Yesaya pasal 11 ayat yang ke-5. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Inilah pelayanan yang setia. Harus setia, seperti ikat pinggang. Nah, itu, ya. Melayani Tuhan setia dan benar itu sama dengan seperti ikat pinggang. Ikat pinggang ini tetap ditaruh di pinggang. Ya, ini kalau ditaruh di sini ikat pinggang di leher, setia. Tapi nggak benar. Tapi kalau ditaruh di pinggang, itu baru setia dan benar. Pas pelayanannya. Nah, jadi nggak boleh sembarangan. Ditaruh di kuping juga bisa ikat pinggang, setia. Tapi nggak benar. Harus diikat pinggang. Artinya berikat pinggang, jangan banyak menuntut. Ingat, urusan makan minum itu urusan Tuhan. Sampai masa depan itu urusan Tuhan. Urusan kita layani Tuhan dengan setia dan benar, sama dengan berikat pinggang. Itu urusan kita. Itu urusan kita. Soal makan minum, masa depan, nanti pasti diurus Tuhan. Tuhan yang mengurus semua. Sampai ke sorga akan diurus Tuhan. Urusan kita itu, layani Dia dengan setia dan benar. Itu tanda yang pertama. Pelayanan kerjaan sorga, tanda yang pertama. Sekarang tanda yang kedua. Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tanda yang kedua, merendahkan diri. Tanda yang kedua, ya. Siap untuk merendahkan diri. Tadi mengosongkan diri. Ini merendahkan diri. Artinya, kalau kita mau mengakui dosa kepada Tuhan dan kepada sesama, inilah yang disebut rendah hati. Ya. Mengaku dosa kepada Tuhan dan kepada sesama, vertikal dan horizontal. Salib, inilah yang disebut rendah hati. Dan kalau kita diampuni, jangan diulangi lagi. Dan jangan menghakimi orang lain. Ya. Dan kita harus menganggap orang lain lebih utama dari kita. Itu pelayanan kerajaan sorga, tanda yang kedua. Itu merendahkan diri. Ya.
menganggap orang lain lebih utama dari kita. Inilah yang mendorong kita. Ini yang mendorong kita. 1 Petrus 5 ayat 6. 1 Petrus pasal ke-5 ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ini yang mendorong kita, ya, supaya kita ditinggikan. Maka kita siap merendahkan diri, baru kita nanti akan ditinggikan oleh Tuhan. Tepat pada waktunya, sama dengan masuk dalam kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Ini yang mendorong kita, supaya kita bisa rendah hati. Karena orang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Digabungkan nanti kita menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna. Itu pelayanan kerajaan sorga, tanda yang kedua. Ya. Merendahkan diri, mengosongkan diri, merendahkan diri. Yang ketiga, Filipi 2 ayat yang ke-8. Nih, pelayanan kerajaan sorga, tanda yang ketiga. Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Taat, dengar-dengaran. Ini pelayanan kerajaan surga, tanda yang ketiga. Taat, dengar-dengaran. Mengosongkan diri, merendahkan diri, dan taat, dengar-dengaran. Baru ayat 9-nya, apa katanya ayat 9? Ayat 9-nya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Sehingga memberi nama. Ya, ini kalau udah taat dengar-dengaran, diberikan nama di atas segala nama. Jadi kalau kita taat, maka nama Yesus dipercayakan kepada kita. Ini kalau kita taat, dengar-dengaran, nama Yesus itu dipercaya kepada kita, dipercayakan. Tapi kalau tidak taat, nah ini, jangan coba-coba pakai nama Yesus seperti anak-anak Sakewa. Kisah para Rasul 19. Nah, ini kita lihat dulu orang-orang yang tidak taat memakai nama Yesus. Kisah para Rasul 19 ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Kisah para Rasul 19 ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Oleh Paulus, Allah mengadakan ayat 11, Kisah para 19 ayat 11 sampai 16. Ya. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya di atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat. Dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang, anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Sakewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Ini orang-orang tidak taat. Ya. Coba-coba menyebut nama Yesus untuk menyembuhkan. Dipermalukan oleh setan. Artinya dimangsa oleh setan. Ini orang-orang tidak taat. Tapi kalau kita taat, nama Tuhan dipercaya kepada kita. Nama Tuhan dipercaya. Orang yang tidak taat, coba-coba melakukan nama Tuhan, menyebut nama Tuhan, dimangsa, digagahi, bahkan ditelanjangi oleh setan. Tapi kalau kita dipercaya, Filipi 2 ayat 10, kalau kita dipercaya,
Filipi pasal 2 ayat yang ke-10. Filipi pasal 2 ayat yang ke-10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ini kalau kita dipercaya. Ada kuasa kemenangan. Ini kalau kita dipercaya nama Tuhan. Ada kuasa kemenangan. Kita dapat mengalahkan setan. Kita dapat mengalahkan setan. Yaitu setan Tritunggal yang berkuasa di udara, di bumi, dan di bawah bumi. Dan pengajaran-pengajaran palsu dan roh-roh dusta. Inilah sumber daripada segala kegagalan. Roh jahat setan Tritunggal harus dikalahkan, harus dihancurkan. Ibrani pasal 1 ayat 3-4. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Inilah nama, kalau dipercaya nama Yesus, maka ada jaminan keindahan hidup. Ini kalau kita dipercaya nama Yesus, ada jaminan keindahan hidup. Artinya hidup yang hancur akan menjadi indah. Yesaya pasal 4 ayat yang pertama. Yesaya pasal 4 ayat yang pertama. Yesaya pasal 4 ayat yang pertama. Pada waktu itu 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki serta berkata, kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri, hanya biarlah namamu dilekatkan kepada nama kami. Ambillah aib yang ada pada kami. Ini kalau nama Yesus. Nama Yesus kalau dilekatkan pada nama kita, maka kita akan mengalami penyucian. Sampai disucikan kita, sampai sama seperti Yesus. Tidak bercacat celah. Itu kalau dilekatkan nama Yesus. Kita melekat dengan nama Tuhan, maka kita akan mengalami penyucian. Sampai satu waktu kita suci sama seperti Yesus suci. Dan kita tidak bercacat celah. Tidak bercacat celah. Kita lihat dulu Wahyu 19 ayat 6 sampai ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-9. Ini kalau tidak bercacat celah, kita menjadi mempelai wanita Tuhan. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desa air bah dan seperti duru guru yang hebat, katanya haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorak dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ayat 9, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang datang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Jadi kalau tidak bercacat celah, nama kita dilekatkan dengan nama Tuhan, kita menjadi mempelai perempuan Kristus, tidak bercacat celah, untuk bersanding bersama dengan Tuhan di tahta kerajaannya. Jadi kalau hidup dalam sistem kerajaan sorga, jelas kita akan mengalami puncak daripada kebahagiaan. Ini kalau kita mengalami hidup dalam sistem kerajaan sorga, kita akan mengalami puncak kebahagiaan, yaitu kebahagiaan sorga. Jadi ada 7 kebahagiaan sorga yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena Tuhan tahu dunia ini sedang dikuasai oleh setan.
Bahkan dunia dijadikan bagaikan padang gurun. Untuk menabur pun kita sulit, apalagi untuk menuai. Tapi Tuhan sediakan 7 kebahagiaan itu. Kebahagiaan 7 adalah kebahagiaan sempurna yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Baik oleh sakit penyakit, baik kepandaian, kebodohan, apa saja tidak bisa mengalahkan. Itu 7 kebahagiaan itu. Itu kalau kita hafal ya, Wahyu pasal 1 ayat 3. Berbahagialah. Wahyu pasal 14 ayat 13. Berbahagialah. Wahyu 16 ayat yang ke-15. Berbahagialah. Wahyu 19 ayat 9 yang tadi. Berbahagialah. Baru Wahyu 20 ayat 5. Berbahagialah. Dan 5. Wahyu pasal 22 ayat 7. Berbahagialah. 6. Wahyu 22 ayat 14. Berbahagia. Ini 7 kebahagiaan ini. Ya, 7 kebahagiaan ini. Inilah kebahagiaan surga. Itulah kebahagiaan sejati yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Baik kekayaan, kemiskinan, dan lain-lain. Itulah kebahagiaan kekal yang tidak bisa dibatasi oleh waktu sekalipun. Itu yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi sekarang bagaimana cara Tuhan memberikan kebahagiaan surga itu? Bagaimana cara Tuhan memberikan kebahagiaan surga itu? Yang pertama, lewat tabernakel. Lewat tabernakel. Tuhan memberikan kebahagiaan surga itu kepada kita. Untuk apa? Untuk kita pelajari. Ya. Jadi kalau dulu ini secara jasmani, ya, hukum Taurat. Sekarang yang kita pelajari pengajarannya secara rohani. Ya, secara rohani. Supaya kita mendapat kebahagiaan surga itu. Yang pertama. Yang kedua, lewat doa dan penyembahan. Nah, lewat doa dan penyembahan. Ini sama dengan menyatukan kita dengan Tuhan. Supaya kita bahagia. Lewat doa penyembahan. Kita menyatu dengan Tuhan. Sehingga kita mengalami kebahagiaan surga. Yang ketiga, lewat pembangunan tubuh Kristus. Yaitu menyucikan kita. Ini supaya kita mendapat kebahagiaan surga. Pelajari tabernakel. Berdoa dan menyembah, kita menyatu dengan Tuhan. Lewat tubuh Kristus, kita hidup dalam kesucian. Ini menyucikan kita. Baru yang keempat, lewat salib. Itulah korban Kristus. Salib korban Kristus. Lukas pasal 6 ayat 20 sampai 23. Lukas pasal 6 ayat 20 sampai ayat 23. Lukas pasal 6 ayat 20 sampai 23. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi." Inilah kebahagiaan, ya, cara Tuhan menawarkan kebahagiaan sorga itu kepada kita. Itu cara Tuhan. Berbahagialah, berbahagialah. Dicela, dihina, ditolak, itu akan terjadi. Kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Orang tua aja bisa menolak kita. Orang tua kita sendiri yang melahirkan kita. Keluarga-keluarga bisa, kalau diizinkan Tuhan. Itu akan terjadi. Ditolak kita, dikucilkan kita. Bahkan Yohanes 16 tadi sampai dibunuh. Mereka menganggap bahwa mereka disuruh Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, katanya. Kita sampai dibunuh.
Tuhan bilang berbahagialah. Kamu dikucilkan, kamu ditolak. Karena itu sudah pas berarti pengikutan kita. Jadi orang Kristen tidak mengalami penderitaan sebagai Kristen. Ini perlu dipertanyakan kekristenannya. Perlu dipertanyakan. Yesus menderita, kok kita nggak menderita? Kita ngikut siapa? Tapi ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami pengucilan, ketika kita disingkirkan karena kita sungguh-sungguh mengikut Yesus, itu udah pas pengikutan kita. Itu sudah pas. Itulah yang akan mengalami kebahagiaan surga. Itu kata Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ada 4 hal menunjukkan 4 tabiat dari Yesus. Kita pelajari lagi 4 tabiat Yesus. Ada 4 hal menunjukkan 4 tabiat dari Yesus. Yang pertama, Yesus kaya, raja, ya, dia raja dari surga. Menjadi miskin. Ini yang dialami Tuhan kita, raja dari surga, sampai di bumi menjadi miskin, anak tukang kayu. Besar dia, rumah pun gak ada. Tidur di taman-taman bunga di gunung-gunung. Raja loh. Ini tabiat Yesus, ya. Ini ada 4 hal. Baru yang kedua, dia menjadi hamba. Datang dia ke bumi ini menjadi hamba. Jelas hamba itu sama dengan lapar. Lapar. Ya, lapar. Yang ketiga, dia jadi manusia. Jadi manusia. Dan dia harus menangis. Itu manusia. Karena manusia lahir udah menangis. Sampai tua kita harus menangis. Menangisi penderitaan, menangisi dosa, menangisi masalah, ujian, pencobaan. Ini keadaan manusia. Ini kebanggaan manusia, hanya menangis loh manusia. Kesusahan yang menimpa. Itu yang diterima Yesus. Ya, jadi manusia dia harus menangis. Baru keempat, dia disebut anak Allah. Tapi dia dibenci. Dibenci oleh tokoh-tokoh agama. Orang-orang yang ada di Israel. Bahkan terakhir, hampir semua orang Israel membenci dia. Sehingga dia harus digantung, disalibkan di bukit Golgota. Anak Allah. Mereka sebut dia anak Allah. Tapi dia dibenci. Bayangkan. Inilah keadaan kita manusia. Ini keadaan kita manusia. Ini keadaan manusia. Allah, Tuhan, tapi dibenci. Manusia ini itu. Di Tuhan dibahas-bahas sama manusia. Kemana itu Yesus? Macam mana itu? Macam mana? Namanya siapa? Oh, ini namanya. Tuhan tidak pernah memperkenalkan namanya. Dia hanya perkenalkan, aku Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub, pencipta alam semesta. Tapi manusia tak nanya. Ingat peristiwa di Semak Duri. Siapa namamu? Kata si Musa. Musa yang nanya. Aku adalah aku, kata Tuhan. Kekal, aku kekal. Tapi manusia harus punya nama. Baru bisa. Oh, ikuti Tuhan. Bikin nama aku. Pergi dia ke Toba, dibikin dia Batak. Pergi dia ke Ambon, dibikin tete manis. Jadi sibuk dengan nama-nama ini. Manusia itu tidak memikirkan mengoreksi dirinya. Sehingga manusia itu jadi jahat. Sok pintar, sok pandai. Ini keadaan manusia. Inilah manusia jadinya. Bukan memikirkan menyucikan diri. Bukan memikirkan bagaimana aku ini. Kok nggak berubah? Kita harus benar, suci dan sempurna. Kalau tidak mengalami ini, kita tidak akan gagal ke surga. Berdebat terus, berdebat, soal nama. Sampai kita lupa menyucikan diri. Hati-hati, ya, hati-hati. Anak Tuhan. Nama Tuhan tak terbatas. Bahkan dari sakit hati dengan orang menyebut nama Yahweh. Tuhan kecewa dengan mereka yang menyebut dia Yahweh.
Dia tolak mereka sehingga dia datang kepada bangsa kafir. Dan di bangsa kafir, orang kafir juga membuat namanya suka-sukanya. Yang adalah Tete Manis, yang adalah Teka Manua, yang adalah Gusti, macam-macam dibuat. Tapi Tuhan melihat hati. Dia melihat hati. Ada yang bilang Allah, Allah Arab, Allah Israel. Tuhan melihat hati. Kalau kita bilang Allah Arab, ya jadi setan. Kalau kita bilang Allah Israel, ya jadi Tuhan. Tuhan melihat hati kita, pikiran kita. Bukan melihat mulut, tapi hati dan pikiran. Itu yang dilihat Tuhan. Kalau kita mengarah ke Israel, Yesus terima. Tapi kalau kita mengarah ke Amerika, nggak ada Tuhan orang Amerika. Yang ada Tuhan Israel. Sorga-sorga Israel. Ibadah kita juga harus cara ibadah Israel. Jadi bukan ibadah yang dipelajari. Nama Tuhan ini diperdebatkan. Nama Tuhan. Ada nama setan ini namanya. Kalau dibilang ini setan. Ini manusia. Ini keadaan manusia. Gila-gila nama manusia ini. Gila-gila nama. Sehingga nanti kita gagal kalau terus berdebat. Tapi kita harus hidup dalam sistem surgawi. Hidup dalam sistem surga. Ya, hidup dalam sistem surga. Jadi anak Allah. Tapi dia dibenci oleh semua manusia. Tuhan kaya. Ya. Tapi dia menjadi miskin. Nah, ini Tuhan kaya. Tapi dia siap untuk menjadi miskin. Yesus kaya, rela menjadi miskin. Supaya apa? Supaya kita menjadi kaya. Bukan kaya harta, bukan itu maksudnya. Tetapi adalah kaya kemurahan. Apa itu kaya kemurahan? Apa itu kaya kemurahan? Kita lihat di 2 Korintus pasal 8. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Jadi bukan kaya harta. Supaya banyak harta, ini bukan kaya itu jasmani. Sudah terlalu kecil Tuhan kita kalau kaya harta dibandingkan dengan penyembah-penyembah berhala itu. Tapi di sini Tuhan katakan ialah kaya dalam kemurahan, kaya dalam kebajikan, kaya dalam kemurahan. Itu praktek pertama. Praktek kedua, hamba. Yesus kaya jadi miskin supaya kita menjadi kaya. Tapi kaya dengan kemurahan, kaya dengan kebajikan. Yang kedua, Yesus jadi hamba. Nah, praktek hamba, dia lapar. Dia bisa puasa. Matius 4 ayat 1 sampai 4. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Ini dia hamba. Ya. Menjadi hamba, lapar dan berpuasa. Untuk apa? Untuk melakukan kehendak Bapa, yaitu memuaskan Allah. Melakukan kehendak Bapa sama dengan memuaskan Allah. Jadi melayani Tuhan harus sampai puas. Ibrani 10 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Ibrani pasal 10 ayat 5 sampai ayat yang ke-7.
Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran, korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab. Ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Jadi kita melayani Tuhan harus sampai puas. Karena ada tertulis harus sampai puas. Sekarang kepada kita, yaitu melayani Tuhan dengan rasa lapar. Nah, ini kepada kita. Kita melayani Tuhan ini harus dengan rasa lapar. Ya. Sampai kita merasa lapar. Sehingga pelayanan itu menjadi kebutuhan. Nah, itu kalau kita melayani dengan rasa lapar, makan itu adalah kebutuhan. Melayani Tuhan itu kita anggap satu kebutuhan. Itu kalau kita melayani Tuhan sampai lapar. Sehingga pelayanan itu kita anggap adalah satu kebutuhan. Nah, ini tandanya. Jadi tanda pelayanan menjadi satu kebutuhan. Ya, satu tandanya tidak pernah bosan. Nah, itu. Sehingga ketika kita melayani Tuhan, kita tidak pernah bosan. Ini kalau kita melayani Tuhan dengan rasa lapar, sama dengan jadi kebutuhan. Tandanya itu tidak pernah bosan. Karena orang lapar tidak akan pernah bosan untuk makan. Tidak akan pernah bosan untuk makan. Itu melayani Tuhan. Yang kedua, tidak disuruh, tapi langsung setia dan bertanggung jawab. Itu kalau orang melayani dengan rasa lapar. Nggak disuruh makan, udah makan itu kalau ada nasi. Jadi ini nggak disuruh, langsung dia setia dan bertanggung jawab. Ini kalau pelayanan itu menjadi satu kebutuhan dengan rasa lapar. Jadi nggak disuruh-suruh. Pelayanan Tuhan kalau disuruh-suruh, ini susah. Tapi dia terus tahu, setia dan bertanggung jawab. Itu praktek yang kedua. Ya, praktek ketiga, Yesus sebagai manusia. Jadi sebagai raja, sebagai hamba. Yang ketiga sebagai manusia. Dia menangis. Ya. Jadi Tuhan menangis. Maka kita juga harus menangis. Yaitu menangisi dosa-dosa. Itu praktek Yesus sebagai manusia. Yang menangis, kita juga harus menangisi dosa-dosa. Arti menangisi dosa-dosa yaitu menyesal, menyadari dan menyesal. Mazmur 32 ayat yang pertama. Mazmur 32 ayat yang pertama. Mazmur pasal 32 ayat yang pertama. Dari Daud nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Ya, jadi berbahagia orang yang diampuni dosa-dosanya. Ayat 3 sampai 4-nya. Kita lihat ayat 3 dan ayat keempat. Ayat 3 dan ayat yang keempat. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sum-sumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Nah, ini ya, kalau tidak mau mengaku dosa, maka kita akan mengalami kekeringan. Kering rohani. Satu waktu akan binasa. Jadi berbahagialah orang yang menangisi dosa-dosanya dan yang mau mengakui akan diampuni
dan akan mengalami kebahagiaan. Itu praktek dia menjadi manusia. Jadi Yesus menangis, kita juga harus menangisi dosa-dosa. Supaya kita diampuni, supaya kita jangan mengalami kekeringan. Yang keempat, praktek yang keempat, Yesus sebagai anak Allah yang dibenci. Nah, ini praktek yang keempat. Ya. Tadi dia sebagai raja menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Sebagai hamba, dia lapar dan dia berpuasa untuk melakukan kehendak Tuhan. Melayani Tuhan, melayani Bapa sampai puas. Yang ketiga menangis. Yang keempat praktek Yesus sebagai anak Allah yang dibenci. Yesus rela sengsara. Yaitu sengsara tanpa dosa. Sama dengan dihina. Nah, ini praktek Yesus sebagai anak Allah yang dibenci. Rela sengsara sama dengan sengsara tanpa dosa. Sama dengan dihina. Jadi hamba Tuhan harus sengsara. Ini hamba Tuhan. Ya. Jangan gila-gila mau kaya hamba Tuhan. Saya bukan larang jadi kaya. Silakan. Tapi ingat, kita harus mengalami kesengsaraan. Supaya apa? Supaya mulia. Itu hamba Tuhan. Harus sengsara. Sama dengan mulia. Jadi kemuliaan itu dimulai dari sengsara. Itu kemuliaan. Dimulai dari sengsara. Jadi periksa dosa. Kalau ada dosa, akui. Itu kalau kita mengalami kesengsaraan. Kita harus periksa. Ada dosa apa tidak? Kesengsaraan itu karena dosa apa karena mengikut Tuhan? Maka harus diperiksa. Kalau ada dosa, akui. Kalau tidak ada dosa, itu berarti kemuliaan. Kemuliaan. Karena kalau mau mulia, harus mengalami kesengsaraan. Hamba Tuhan harus mengalami sengsara. Sengsara. Kalau tidak ada dosa, kita mengalami kesengsaraan. Itu sama dengan kemuliaan. Jadi saat ujian, kita harus banyak berdiam diri. Di saat ujian, kita harus banyak berdiam diri. Iya, katakan iya. Tidak, katakan tidak. Kita bagaikan berdiri di atas gunung, kokoh. Kalau iya, iya. Kalau tidak, tidak. Jangan ada tetapi, melainkan, mungkin, iya, tidak. Itu sama dengan kita berdiri di atas gunung. Roma pasal 5 ayat yang kelima. Roma pasal 5 ayat yang kelima. Roma pasal 5 ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sehingga kita kuat. Kuat dan tidak pernah kecewa. Puncaknya hati yang taat. Inilah jalan lurus untuk menuju ke sorga. Kuat. Iya. Tidak. Kita bagaikan berdiri di atas gunung. Kokoh. Kita kuat. Tidak kecewa. Itulah puncaknya. Hati yang taat. Inilah jalan lurus untuk menuju kebahagiaan surga. Tapi kalau jalan berbelok-belok, di situ nanti kita akan ketemu dengan ular. Tapi kalau hati yang taat, kita akan ketemu dengan Yesus. Kita akan dipimpin oleh Roh Kudus untuk sampai kepada puncak kebahagiaan. Semoga kita bisa mengerti. Itulah praktek Yesus. Ya.
ketika dia raja menjadi miskin, ketika dia hamba menjadi lapar dan berpuasa, ketika dia menjadi manusia. Dia menangis ketika dia menjadi anak Allah. Dia dibenci, dia rela sengsara tanpa dosa, dihina. Jadi itu kita hamba Tuhan, siap untuk dihina, siap untuk mengalami sengsara, supaya kita mengalami kemuliaan. Jadi ini tujuan kita. Bukan kita datang ke dunia ini, khususnya hamba-hamba Tuhan, untuk jadi orang kaya. Gak salah. Tapi ingat, untuk mulia kita harus mengalami sengsara tanpa dosa. Kita tamatkan ibadah. Kita